Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu menunggu Jeh karena tadi sekaligus sholat sekalian. Jeh, kita mulai Jeh perkuliahan kita pada sore hari ini, petang hari ini. Seperti biasa, insya Allah kita akan memulai perkuliahan teori untuk psikiatri. Sebelumnya kita berdoa bersama dulu Jeh. Salah satu monggo dapat memimpin untuk berdoa sebelum belajar, memimpin majelis, kemudian berdoa ayat pendek. Oke, monggo Bapak Ibu, silahkan yang berkenan untuk memimpin berdoa dulu, sambil saya persiapkan untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, perkuliahan pada sore hari ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjut doa sebelum belajar. Monggo bersama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Rabbi zidni warzuqni Alhamdulillah. Monggo Ibu. Yeh, matur suwun sangat Mbak Entin ya. Sampun dipimpin berdoa dan bersama-sama kita sudah melantunkan doa sebelum belajar juga dan sudah diawali dengan surat Al-Fatihah. Yeh, untuk hari ini sesuai dengan yang sudah saya diskusikan dengan Mbak Rizka ya selaku PJ. Jadi untuk keperawatan psikiatri hari ini kita masuk di perkuliahan teori, yaitu untuk asuhan keperawatan pada kelompok khusus dengan ciri gitu ya. Di kelompok khusus itu ada beberapa yang memang masuk ke arah gangguan jiwa berat terkait dengan penyebab atau faktor utama yang sudah menjadi eh, apa ya kasus yang sering atau persentase yang sering menyebabkan kondisi masalah psikososial yang terjadi di dalam tanda gejala gangguan kejiwaan. Hari ini kita bicara soal korban KDRT, anak jalanan, human trafficking, narapidana, dan korban perkosaan. Nah, ini adalah kasus-kasus dalam tren isu, Bapak Ibu, yang memang menjadi kondisi yang saat ini adalah masalah psikososial yang cukup besar prosentasenya terjadi di Indonesia. Terutama ketika kita bicara soal prosentase atau prevalensi angka kejadian. Jadi memang masalah psikososial itu meningkat angka per tahunnya sehingga ini menjadi atau tren isu yang hari ini makanya kita bahas ya. Saya sepertinya punya waktu jam karena tadi info Bu Mamnuah selebihnya akan ada kuliah ya dengan mahasiswa RPL sehingga nanti semoga kita bisa cukupkan untuk kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung didiskusikan ngaten.
Ya, sudah terlihat Bapak Ibu di layar ya PPT-nya. Ya, Bu. Oke, Oh, matur suwun. Oke. Hari ini untuk yang pertama kita bicara tentang korban kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT. Jadi kalau korban kekerasan dalam rumah tangga itu dalam sisi definitif adalah segala bentuk perilaku kekerasan fisik yang terjadi pada suami, istri, pasangan. Tetapi tidak hanya kondisi fisik, ya Bapak Ibu, hal yang merupakan kondisi yang menyebabkan traumatis, berarti itu masalah psikososial masuk ke dalam KDRT. Jadi pembulian, kemudian penekanan, dan juga kondisi yang tidak membuat nyaman dalam satu rumah tangga itu juga termasuk di dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian kondisi batin yang membuat stresor bagi anggota keluarganya. Jadi nggak mesti suami atau nggak mesti istri, tapi kalau di dalam anggota keluarga itu ada stresor yang menekan secara batin dan membuat tidak nyaman, maka dia masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di UU nomor 23 tahun 2004 ya. Ini KDRT itu didefinisikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan setiap perbuatan seseorang terutama perempuan yang diakibatkan oleh timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau pemaksaan. Sehingga memang secara prevalensi yang besar itu terjadi masih pada wanita gitu nggih, kekerasan. Jadi dari suami ke istri. Nah, jadi untuk KDRT ini sering terjadi berulang kalau memang sudah pernah dilakukan, jadi kemudian ada hal yang membuat kekerasan itu ketika ditutupi kemudian menjadi terus dilakukan gitu ya. Jadi itu namanya adalah siklus KDRT. Jadi untuk siklus KDRT ini, walaupun tadinya adalah ancaman, sudah pernah dilakukan, kemudian tidak dilaporkan atau tidak ada penanganan, gitu biasanya dia akan terus melakukan secara berulang. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu secara mendasar ada meliputi kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian yang itu berdampak langsung pada organ seseorang. Kemudian kekerasan psikologis yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Kemudian kekerasan seksual yaitu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban gitu ya. Kemudian kekerasan ekonomi yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang atau perempuan untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang itu bentuknya adalah intimidatif. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah perso pasti secara definitif, tetapi memang itu adalah isu atau tren isu yang saat ini sering terjadi secara prevalensi. Jadi empat ini adalah kekerasan rumah tangga mendasar yang sering menjadi permasalahan yang diangkat. Nah, di tren KDRT itu terjadi dalam lingkungan personal yang penuh muatan relasi. Jadi penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Karena kenapa? Biasanya ada yang disembunyikan gitu nih Bapak Ibu. Jadi ada yang memang perempuan tidak lapor gitu. Atau memang kekerasan dalam rumah tangga itu sengaja ditutupi demi keutuhan supaya nanti kita punya image untuk tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga tersebut sehingga sasaran atau tujuan yang dituju itu menjadi punya mindset, oh keluarga ini baik-baik saja. Sementara itu adalah fenomena gunung es, yaitu tindakan KDRT yang sangat banyak, tetapi tidak ada ciri ataupun tanda gejala yang diperlihatkan keluar sebetulnya padahal banyak terjadi. Kemudian suara perempuan atau korban kekerasan domestik itu juga cenderung membisu karena banyak sekali korban KDRT itu dasarnya justru karena dia kebergantungan gitu nggih dari pihak laki-laki sehingga banyak sekali ketika perempuan itu kemudian memendam supaya tetap mendapatkan nafkah dan lain-lain gitu ya atau dapat pengakuan misalnya karena anaknya supaya tidak menjadi korban perpisahan atau perceraian tetapi ternyata memang itu adalah fenomena tersendiri ketika masalah psikososial muncul, sementara kondisi yang sebenarnya justru malah ditutupi. Jadi ada beberapa masalah baru pasti ya, kalau misalnya sudah terjadi KDRT tapi malah justru tidak dilaporkan. Kemudian lebih banyak yang terpendam daripada yang terlihat. Dan 21% kenaikan setiap tahunnya itu
untuk jumlah KDRT itu juga tetap meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di bawah ini ada bagan gitu nih dari tahun 5 tahun sebelum tahun 2022. Nah, ini yang paling banyak itu KDRT yang terjadi secara fisik di dalam rumah tangga. Dan kasusnya lebih banyak ke perempuan, yaitu 79,5%. Jadi apakah laki-laki juga ada gitu ya? Tentunya ada nih Bapak Ibu. Justru korban KDRT yang misalnya lebih fenomenal itu biasanya yang dilakukan oleh perempuan terhadap pasangannya. Nah, bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah suatu kondisi yang lumrah gitu biasanya. Jadi dianggap kondisi kekerasan atau bentakan misalnya suami terhadap istri itu masih dianggap sebagai hal yang wajar gitu ya. Itu juga gampang gampang saja maksudnya di dalam satu rumah tangga itu nanti akan baik-baik sendiri gitu kan. Itu jadinya akan menjadi pemicu atau faktor predisposisi terjadinya KDRT ini. Kemudian anggapan bahwa kepercayaan di dalam rumah bahwa suami itu adalah pemimpin sehingga mempunyai hak mengatur. Jadi kalau perlu dengan kekerasan itu ya. Jadi artinya masih ada fenomena seperti ini dan kemudian harapan bahwa tindak kekerasan itu akan berhenti, kemudian yang bagian korban tidak melaporkan. Kemudian karena tadi alasan ketergantungan ekonomi, jadi karena pasangannya itu tidak bekerja misal, atau karena dia perempuan itu dianggap menjadi lebih rendah secara penghasilan, kemudian dengan enteng biasanya akan dimintai apa ya eh, kontribusi lebih dalam mengurus rumah. Kemudian demi anak-anak. Nah, itu tadi ya, demi status misalnya supaya nanti anak-anak figurnya atau capnya itu adalah bukan anak broken home. Sehingga ibunya misalnya bersedia untuk tidak melapor gitu. Kemudian rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman, pandangan masyarakat terhadap perempuan atau janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut. Kemudian tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dan hubungan anggapan bahwa tindak kekerasan adalah akibat dari kesalahan. Nah, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan satu, mengamalkan ajaran agama, tentunya karena tidak satupun dari ajaran agama menganjurkan kekerasan gitu ya. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah kunci utama dalam hal-hal baik yang sepele maupun yang teknis untuk menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah. Kemudian pendidikan sejak dini. Jadi kalau anak diajarkan tidak memukul, tidak maksudnya tidak memukul atau berkata kasar gitu, sehingga bisa menahan emosi atau ego pada saat rasa marah muncul, maka sejak dini ketika dilatihkan akan berefek pada kondisi dia hingga dewasa. Kemudian mediasi, jika terdapat permasalahan yang serius tidak dapat ditangani, maka sebaiknya bisa minta kepada pihak ketiga yang dipercaya untuk kedua belah pihak bisa lebih mengoptimalkan sistem mediasi yang nanti bisa menjembatani untuk kembali rukun. Kemudian penyuluhan tentang KDRT. Nah, ini juga sebetulnya di Indonesia sudah mulai digalakkan terkait dengan edukasi, family learning, begitu ya, tetapi memang belum sangat optimal karena di kita memang upaya preventif itu sangat minim dilakukan sehingga pada saat edukasi itu kita seringnya melihat kalau sudah kejadian gitu baru diedukasi gitu. Padahal sebetulnya banyak yang sudah disiapkan. Misalnya ketika mau menikah gitu di KUA pun itu juga banyak gitu edukasi pranikah dan sebagainya. Nah, penata laksanaannya penyampaian sosialisasi massa terkait dengan KDRT, kemudian ancaman hukuman atau pidana bagi pelaku, apalagi kalau sampai menimbulkan kecacatan fisik dan juga kematian, kemudian penyelarasan konteks budaya, bukan melemahkan kaum marginal ya ini. Jadi biasanya eh, kentalnya budaya patriarki itu yang menyebabkan kondisi ini. Kemudian kesadaran dalam berperilaku, pola asuh dalam rumah tangga, dan controlling lifestyle. Karena banyak sekali masalah ekonomi yang kemudian mencetuskan kondisi dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian istilah lain dari kelompok khusus itu ada anak jalanan ya. Selain KDRT itu ada anak jalanan.
Nah, istilah anak jalanan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brasilia, dengan nama Meninos de Ruas untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Jadi istilah anak jalanan ini digunakan di beberapa tempat lain yang berbeda-beda. Di Kolombia misalnya disebut gamin atau ursin atau melarat, dan sinses kutu kasur. Rio de Janeiro sana ada sebutan marginais, dan banyak lagi penyebutan-penyebutan bahwa kaum anak jalanan ini adalah kaum terpinggirkan gitu ya. Karena ini adalah kelompok khusus di Indonesia pun masih dipandang sangat sebelah mata dan dianggap sebagai penyakit masyarakat. Kemudian istilah-istilah tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan di masyarakat, dan kita juga stigmatis ketika ada anak jalanan dengan penghidupan yang tidak layak gitu ya pada umumnya. Dan realitanya memang berbeda ketika anak jalanan itu muncul gitu di tengah-tengah masyarakat, maka dia termarginalkan dalam aspek-aspek kehidupannya. Nah, bahkan di UNICEF dari sejak tahun 86 gitu ya, dalam Sumardi 96 itu mendefinisikan anak jalanan sebagai children who works on the street of urban area. Jadi mereka bekerja dan juga hidup itu dari jalanan gitu ya. Anak jalanan bagian dari perilaku mencari kenyamanan di luar rumah, karena ada juga anak jalanan itu secara karakteristik adalah semi anak jalanan dan anak jalanan murni. Kalau semi anak jalanan itu dia memang masih mempunyai hubungan dengan keluarga namun mencari kehidupan di jalanan, atau dia biasanya eh, karena masalah ekonomi atau mencari kenyamanan di luar, kemudian dia lebih memilih untuk hidup di jalanan, tapi sebetulnya ada rumah gitu, dan mungkin juga masih memiliki salah satu orang tua atau bahkan juga punya dua orang tua gitu kan. Kemudian anak jalanan murni, anak jalanan yang memang hidup di jalanan, menggelandang atau mempunyai tempat tertentu untuk tinggal, namun tidak mempunyai ikatan dengan keluarga. Penata laksanaannya adalah pemberdayaan remaja. Kemudian sosialisasi perbaikan pola asuh tentunya, jadi makin siap mempunyai anak, nanti makin bisa menyiapkan generasi yang lebih berkualitas. Kemudian kesiapan membina hubungan dalam rumah tangga, perbaikan sarana prasarana penunjang kreativitas untuk pola tumbuh kembang remaja sebagai bentuk identitas, dan perbaikan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi dasar. Nah, dalam human trafficking atau perdagangan manusia, ini adalah kelompok khusus ketiga. Perdagangan manusia ini merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi lintas negara. Di sana ada proses tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman gitu ya, pemindahan atau penerimaan. Kemudian ada eksploitasi, yaitu pelacuran, kerja paksa, perbudakan gitu ya, serupa perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik secara seksual, organ reproduksi gitu, dan juga dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan gitu, penyekapan dan lain-lain. Nah, jadi ketika kondisi komersialis ini berlangsung, maka biasanya ini akan menimbulkan kejahatan tersendiri, yaitu perdagangan manusia. Ini adalah salah satu kejahatan yang cukup terselubung karena biasanya kalau sampai lintas negara itu ada mafianya. Kemudian perdagangan manusia ini adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Jadi menurut protokol Palermo, pada ayat 3 definisi aktivitas transaksinya itu meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah tanganan, penampungan, penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman, penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, dan penggunaan pemberian atau penerima pembayaran. Nah, di eksploitasi itu setidaknya biasanya yang sering dilakukan adalah pelacuran, perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh, kemudian dijual, dan perdagangan anak ya, umur kurang dari 18 tahun. Penata laksananya adalah dengan menyiapkan pendidikan untuk semua kalangan, sehingga kemampuannya meningkat untuk mengetahui bagaimana apa deteksi dini dalam proses kriminalisasi. Kemudian kesadaran dan awareness untuk pola komunikasi keluarga, peningkatan kewaspadaan, landasan hukum yang kuat untuk hukuman kepada pelaku pelanggaran, kemudian edukasi.
Nah, kemudian narapidana. Yang dimaksud narapidana berdasar UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan narapidana itu adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, terpidana ini artinya seorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk kurun waktu tertentu maupun seumur hidup, dan terpidana juga termasuk terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan. Sedangkan kalau klien ini adalah seorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Nah, lembaga yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan ini namanya adalah Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Nah, perbedaan lainnya adalah narapidana masih menjalani masa hukuman pidana di dalam lembaga, sedangkan klien menjalani masa hukuman di luar lembaga atau kembali di tengah masyarakat melalui program reintegrasi sosial. Nah, masalah keperawatan yang muncul itu adalah biasanya karena narapidana itu adalah subjek hukum dan sering menjadi apa ya orang yang kemudian bisa dianggap sebagai orang yang nantinya ketika keluar dari penjara gitu misalnya itu tidak layak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu stigmatis sekali ya. Kemudian karena sulitnya kepercayaan masyarakat yang kembali karena misalnya dia adalah narapidana yang tadinya melakukan tindakan kriminalitas yang berat gitu. Nah, kemudian narapidana ini adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat. Oleh karena itu, mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut. Terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Kemudian, jadi di sana tidak ada fasilitas pemberian informasi yang dipegang secara individu ya. Jadi memang dilakukan dengan berhubungan selalu dengan perawatan yang terpantau, termasuk tidak bisa menghubungi ketika tidak dalam pemantauan petugas. Nah, kemudian di dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari peraturan tersebut, maka narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan, tapi hak-haknya atau HAM-nya itu masih harus dipenuhi tentunya. Dan tindak pidana juga seringkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur kekerasan dan penganiayaan. Nah, kita biasanya melihat pasien yang napi kemudian dengan kondisi gangguan jiwa berat itu juga ada nih Bapak Ibu. Jadi biasanya muncul kondisi-kondisi yang ketika dia sudah di penjara gitu misalnya, kemudian muncul tanda gejala stres atau tanda gejala yang mengarah ke gangguan psikososial. Karena di situ pasti mereka apa tuh namanya terdepres gitu ya dengan kondisi yang monoton di dalam penjara. Nah, kemudian korban perkosaan. Nah, pemerkosaan Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan kejahatan ini, bahkan sekarang kecenderungannya marak gitu ya. Karena memang media sosial yang meluas juga, kemudian akses identitas yang bisa gampang sekali diakses sehingga pemerkosaan itu juga dalam kategori per tahunnya dia mengalami kenaikan dalam sistem kasus. Dalam sistem kasus, tindakan pemerkosaan itu cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Jadi kalau dulu kan ada pemerkosaan hak gitu ya atau non seksual lah. Tapi kalau sekarang itu kecenderungannya adalah pelecehan seksual gitu. Nah, penata laksanaannya karena kondisi perkosaan itu adalah melibatkan psikososial yang kondisinya traumatis. Nah, di sana ada diagnosa yang ditegakkan yaitu seperti ansietas, resiko bunuh diri, isolasi sosial gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pasiennya tidak terdepres, tetapi dia memang mengalami kondisi trauma, maka bisa ditegakkan post-traumatic syndrome disorder. Karena biasanya kondisinya adalah pesimisme. Nah, penata laksanaannya adalah kaji kemampuan klien untuk menyampaikan masalah, kaji kemampuan klien dalam mengenali masalah, kaji coping yang digunakan, kaji kemampuan mengenali hal-hal positif, kaji komitmen dalam proses latihan atau penyembuhan, kemudian seluruh rangkaian tadi atau kasus yang sering muncul itu menjadi faktor resiko terjadinya masalah psikososial yang mengakibatkan kondisi atau ketidakberdayaan pada satu kelompok tertentu dan itu terstigmatis ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah gambaran sekilas terkait dengan korban KDRT, anak jalanan, human trafficking, narapidana dan korban perkosaan.
Nah, materi ini nanti saya bisa uploadkan juga di Lensa, sehingga Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi nanti bisa mengakses Lensa ya. Dan kemudian juga nanti insya Allah saya tambahkan beberapa jurnal terkait dengan kondisi-kondisi di korban KDRT, anak jalanan, human trafficking gitu ya, yang memang sering terjadi. Karena ini tadi belum ada angka fluktuatifnya atau kenaikan per tahunnya. Nanti insya Allah saya carikan. Ya, begitu. Ada diskusi mungkin Bapak Ibu? Saya Bu, Lucy Bu. Deh, Mbak Lucy, monggo. Heeh. Eh, Kayaknya sekarang itu marak ini Bu, kekerasan pada pasangan, tapi yang belum nikah Bu, terutama Deh, pada mahasiswa-mahasiswa itu Bu. Itu eh, soalnya saya dulu waktu waktu zaman saya SPK dulu itu teman saya itu juga korban, jadi masih belum apa-apa, pasangannya udah berani kaplok-kaplokan gitu loh Bu. Maksudnya itu aja sih. Mm. deh, leres sekali Mbak Lucy, leres sharingnya. Jadi memang sekarang ini kita lihat beberapa periode ya di akhir waktu kemarin juga ada korban di Madura atau mana ya itu dibakar gitu ya oleh pasangannya padahal belum menikah. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang memang menjadi fluktuatif atau tren isu yang sekarang naik terjadinya karena kekerasan di dalam eh, hubungan gitu ya. Jadi memang sebetulnya angkanya itu naik. Saya kurang kurang tahu terkait dengan tren isu yang apa namanya secara faktor eh, apa namanya faktor penyebab gitu nih. Karena memang sekarang kejadiannya itu tidak kalau dulu itu misalnya dalam satu keluarga dia berani melakukan kekerasan karena merasa oh orang yang diberikan apa kekerasan ini toh nggak akan kemana-mana gitu masih bergantung sama dia. Nah sekarang itu malah bahkan anaknya orang lain gitu ya dan memang belum punya hubungan apa-apa gitu hanya sekedar hubungan dekat gitu tetapi memang karena salah satunya adalah pengaruh media sosial kalau kemarin dibahas oleh psikolog itu jadi di dalam medsos itu sedikit banyak berpengaruh ya kita bisa melihat kondisi yang oh ini apa namanya ada perlakuan kejahatan semacam ini gitu. Jadi seperti dua sisi mata uang gitu. Kalau misalnya ini kita lakukan gitu, kita apa baca gitu informasinya itu akan menjadi contoh. Tapi kalau tidak disebarkan informasinya, maka apa namanya kewaspadaannya itu menjadi berkurang gitu. Jadi yang memang perlu ditingkatkan itu sebetulnya adalah edukasi dan kewaspadaan. Cuman di Indonesia itu semacam edukasi untuk remaja dan lain-lain ini masih harus diupayakan betul untuk kontinuitasnya gitu nggih Mbak Lucy ya. Biasanya kan remaja itu juga kecenderungannya berbeda sekali secara pergaulan dengan dulu dengan sekarang gitu. Jadi kalau sekarang medsos itu bahkan bisa disembunyikan gitu aksesnya, padahal mereka juga mengakses beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu kan. Jadi akhirnya ada kebergantungan sendiri secara sosial dan tuntutan sehingga ada upaya untuk kemudian jatuhnya di kriminalitas, termasuk tadi kemudian kekerasan dengan pasangan, yang padahal belum ada ikatan apa-apa dan itu banyak sih. Kalau dulu tuh kalau kayak gitu tuh cuma lihat di televisi kayaknya jauh banget. Nah, kalau sekarang beritanya itu sering gitu. Nah, itu termasuk kewaspadaan nanti kita sebagai seorang nurse kalau misalnya berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kita akan mengupayakan untuk upaya prevensi ini di dalam masyarakat. Bisa diangkat kasusnya sebagai kasus psikososial yang merupakan urgent untuk diberikan edukasi untuk pencegahan begitu. Nah, betul Mbak Lucy. Ada Terima lagi kasih Bu. Nggih, sami-sami Bapak Ibu yang ingin mungkin sharing atau ada beberapa hal nanti saya juga tambahkan ke PPT yang akan saya upload gitu ya di Lensa kalau memang ada hal-hal yang belum terbahas karena memang termasuk human trafficking itu sekarang apa namanya rapi sekali ya apalagi ini dibawa ke melibatkan misalnya hubungan beberapa negara gitu. Jadi kalau sampai ada tebusan gitu atau misalnya diculik kemudian hanya diambil organnya itu juga sudah merupakan kriminalitas yang
sudah sangat tinggi gitu ininya apa kerapiannya sehingga itu termasuk yang harus kita waspadai dan menjadi edukasi bersama untuk remaja kita, dewasa muda kita gitu dan kaum marginal. Terutama kan kalau misalnya yang mengalami masalah-masalah seperti ini tuh terutamanya adalah kaum-kaum yang terpinggirkan gitu ya, yang pendidikannya masih rendah, dia tidak punya rumah, kesulitan ekonomi, atau dia memang hidup di jalanan. Sehingga seperti tidak ada yang bertanggung jawab gitu untuk ketika nanti ke depan terjadi sesuatu atau masalah. Gitu. Nggih. Ada lagi Tahu Bu, Bapak? maaf ya Bu, atau kalau untuk anak anak-anak gadis kita itu gimana ya Bu ya? Selain nggak jangan pacaran, jangan apa, kayaknya hubungannya jadi toksik gitu loh Bu. Betul. Tapi itu Karena yang memang KDRT juga kan istrinya juga toksik tuh Bu, jadinya tidak mau pisah, ya. tapi dicaplokin gitu loh Bu. Maksudnya semuanya jadi toksik tuh Bu. Betul. Nah, kalau untuk remaja yang dia adalah pranikah, pasti kan edukasi kita adalah terkait apa edukasi terkait dengan reproduksi, kemudian komunikasi, kemudian effectiveness relationship gitu nggih, Mbak. Tapi kalau yang di dalam rumah tangga itu tadi sudah ada beberapa faktor yang termasuk masuk di dalam PPT saya tadi. Ada beberapa hal yang fenomenanya itu seperti gunung es. Sudah jelas-jelas dipukul, sudah jelas-jelas ada intimidatif secara psikososial, tapi dia memilih mempertahankan statusnya. Satu karena kebergantungan, misalnya kalau misalnya berpisah justru tidak ada pemasukan, jadi kayak mending dikaploki daripada nggak dapet duit gitu, dan nanti status sosialnya menurun gitu. Dan ada juga yang karena sistem toksisnya itu berhubungan dengan sosialita tadi. Kalau misalnya bergaul tapi terus nanti dibilang janda, itu kan mending nggak begitu gitu untuk beberapa orang sehingga terima dikaploki tadi tapi statusnya masih istri orang. Nah, itu juga fenomena gunung es memang Mbak Lucy. Terakhir saya baca itu di jurnal Quality of Life itu 75% pe, apa namanya 75% yang sama-sama di KDRT dan respondennya itu perempuan, dia memilih tidak berpisah kalau eh, suaminya hanya melakukan kekerasan dalam 1 bulan itu maksimalnya 2 kali. Jadi kalau misalnya berarti kan itu bisa dilihat ya, kalau misalnya 1 bulan itu mereka itu dapat pukulan, itu pun mereka masih bertahan gitu. Saya baca jurnalnya itu. Tapi itu memang respondennya bukan di Indonesia kemarin. Nah, itu juga luar biasa sebetulnya pendidikan yang harus kita tanamkan gitu supaya nanti nggak apa namanya nggak justru mendem gitu. Jadi kalau mendem itu nanti terjadi siklus KDRT tadi soalnya terus-terusan ada gitu ya gitu. Tapi saya setuju sekali Mbak Lucy. Nanti kalau jenengan-jenengan apa terjun di masyarakat nanti bisa membagi dalam development usia ya. Jadi kalau untuk remaja, dewasa muda, dewasa akhir sama lansia itu nanti mungkin akan tetap ada edukasi kekerasan dalam rumah tangga yang kalau bisa itu dicegah posisinya. Karena bahkan di lansia pun itu juga bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Karena kemarin ada pasien suami istri gitu yang bapaknya itu yang merasa malah justru karena sama-sama sakit, jadi yang sering mendengar suara teriakan istrinya dan ngamuknya istri gitu dan bicara jeleknya istri gitu. Tapi itu juga termasuk sebenarnya kalau ada tekanan psikologis itu masuk di dalam kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya. Begitu. Nah, itu kondisi-kondisi yang nanti kita cegah bersama ya dalam posisi edukasi dan preventif. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Lucy. Ya, saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah untuk materi saya kirim by WA ke Mbak Rizka dan saya upload di e-learning juga gitu. Insya Allah nanti untuk ketika masih ada diskusi atau kurang dari materi saya yang Bapak Ibu pengen sharingkan nanti bisa diupload di Lensa ya biar lensanya juga bagus ada diskusi dari Bapak Ibu juga gitu. Barangkali ada memang pengalaman untuk seperti Mbak Lucy ini biasanya paling banyak gitu ya untuk sharingnya itu. Nah itu senang banget saya kalau misalnya ada Bapak Ibu yang menambahkan atau misalnya menemukan artikel nanti ditaruh aja di Lensa. Jadi kita bisa belajar
sama-sama gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kan secara kasus pasti lebih pernah melihat lebih banyak dari saya mungkin karena di lapangan kan pasti banyak fluktuatif ketika ketemu pasien yang dirawat kemudian ditunggui keluarga dan seperti apa justru dukungannya gitu, motivasinya dari keluarga dan itu termasuk dukungan psikososial yang ketika itu tidak maksimal dia masuk di dalam kondisi kelompok khusus gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya sepertinya akan kuliah lagi, Nggih. Metopen tadi saya disampaikan Bu Nuah gitu. Jadi harapannya nanti bisa konsentrasi juga di kuliah yang selanjutnya. Untuk yang hari ini kita cukupkan begitu, Bapak Ibu. Bu. Nggih, banyak. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai untuk perkuliahan psikiatrinya. Oh, saya masih punya utang sama Mbak Rizka itu sebetulnya yang materi kemarin ya. Saya mau kasih latihan soal, tapi nanti saya upload aja di Lensa gitu. Karena kemarin saya mau apa namanya mau upload kuisnya itu sistemnya kok belum mendukung gitu. Jadi saya masukkan pilihan jawabannya itu belum masuk gitu ya. Padahal itu maksud saya buat latihan. Tapi kalau nanti terpaksanya tidak bisa, nanti saya upload benar-benar soal utuh dan jawaban serta kuncinya aja. Gitu. Kalau yang ini materi, jadi nanti saya kirim by WA dan juga upload di Lensa, insya Allah. Oke. Untuk hari ini berarti kita sama-sama akhiri perkuliahan kita pada petang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih semangat Bapak Ibu, sehat Iya, selalu. Ibu. Amin. Akhir. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu.